Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Baik, di video kali ini Bang Sandi ingin berbagi tutorial ya, ataupun berbagi tips dan trik ya untuk setup atau setting sebuah access point Totoling CP300 full menggunakan handphone Android ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung saja kita cus ke tutorialnya. Let's go! Oke deh teman-teman, di sini langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya. Nah, pertama-tama kita harus konekkan dulu ya handphone kita ini ke WiFi Totoling N300 lagi. CP300. Nah, ini dia teman-teman. Nama WiFi-nya yang ini nih. Totoling CP300. Sekarang saya konekkan. Ya, saya sambungkan. Kemudian kalau sudah terhubung, nanti kita akan membuka aplikasi yang namanya aplikasi browser. Nah, aplikasi browser bisa itu Google Chrome, bisa itu browser bawaan handphone, bisa juga menggunakan kayak Mozilla Firefox gitu ya. Nah, di sini statusnya menyambungkan teman-teman. Dia agak lambat mendapatkan IP. Kenapa? Karena saat ini itu Totoling CP300 ini secara apa ya, maksudnya bawaan pabriknya itu dia modenya adalah access point teman-teman. Jadi kita mesti bikin IP statik dulu untuk handphone kita. Kita klik tombol I di samping kanan, mungkin untuk tampilannya ada sedikit berbeda ya di setiap handphone. Cuman pada intinya kita memasuki pengaturan IP teman-teman. Ya, pengaturan IP. Lalu kita pilih statik ya, kita pilih statik. Nah, di sini kita isi dulu alamat IP kita. Itu sesuai dengan alamat IP yang tertera di box ataupun CP300-nya. Nah, maksudnya sesuai di sini adalah satu segmen dengan dia ya. 192.168.1 titik. Nah, sedangkan CP300 itu IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kita nggak boleh menggunakan IP itu ya, karena dia sudah menggunakan IP itu. Kita bisa menggunakan IP-nya itu misalkan 192.168.1.2 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita pakai 1.2 ujungnya ya. Routernya. Nah, router di sini adalah AP-nya tadi ya, yaitu CP300 tadi 192.168.1.1. Oke. Sampai di sini paham ya? Di sini tulis aja sesuai dengan handphone kalian itu panjang awalan 24. Kemudian kalau dia meminta DNS, tulis aja di sini DNS Google yang ada di sini nggak apa-apa. Yang penting diisi semua di sini ya. Nah, ini tiru aja seperti ini. Terus selesai. Nah, di sini tidak ada pilihan simpan teman-teman. Di handphone saya, handphone Realme 5 nggak ada pilihan simpan. Di sini tinggal tekan tombol kembali ya. Tinggal tekan tombol kembali, maka dia sudah akan tersetting secara statik. Nah, langsung tersambung ya. Di sini Totoling CP300 langsung tersambung teman-teman. Baik, sekarang akan saya buka kembali aplikasi Chrome browser. Nah, kalau sudah pasti sudah terhubung ya dengan Totoling CP300. Sekarang kita buka aplikasi browsernya. Sekarang saya tombol plus di sini saya tekan ya. Oke. Sekarang saya akan masukkan alamat dari Totoling CP300-nya. 192.168.1.1. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, oke. Nah, jika sudah ditekan tombol enternya, di sini kita tinggal login aja nih teman-teman ya. Kita login dengan user atau juga password yang sudah yang tertera di belakang dari apa tuh namanya casing Totoling CP300-nya ya, atau di buku panduannya ya. Ada di situ admin, passwordnya juga admin. Oke teman-teman, sorry ya agak berisik ini soalnya saya di pinggir jalan. Sekarang tinggal tekan aja tombol login di sini teman-teman. Nah, selesai. Ini kita bisa perbaharui ataupun tidak. Sini saya pilih tidak saja. Nah, sekarang kita sudah tampil di halaman home-nya ya. Ini teman-teman di halaman home-nya. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin Totoling CP300 dijadikan sebagai access point, kita tinggal klik saja di sini yang ada operation mode. Operation mode. Nah, kemudian di sini sudah AP ya, bawaan pabriknya. Kita tekan saja di sini AP. Kemudian kita tinggal tekan tombol next ya. Tombol next. Nah, di sini kita maunya
SSID atau nama wifi-nya itu apa gitu loh. Ya, nama wifi-nya apa? Bentar. Sini agak susah saya. Soalnya keyboardnya nutupin. Ya udah, saya hapus aja langsung. Di sini saya delete. Di sini nama wifi-nya saya isi dengan kantin Winda 1 karena ini alatnya punya Mbak Winda kemarin ya. Oke, kantin Winda 1. Kenapa kantin Winda 1? Karena di sini di Mikrotik itu akses point nama wifi-nya sudah saya setting di situ. Nama wifi-nya kantin Winda. Jadi saya nggak mau sama nama wifi-nya, bikin berbeda saja ya. Jadi kantin Winda 1 artinya akses point dari CP300 ini gitu ya. Kemudian broadcast SSID di sini kita pilih enable supaya Mas amplop ukuran undangan. Oh, yang kecil. Iya. Berapa? 4. Berapa? Oke, sorry sempat terjeda ya teman-teman karena lagi ada customer tadi. Baik, sampai di sini ya kita pilih enable. Kalau kita enable artinya nama WiFi yang kita bikin tadi akan dipancarkan dan diperlihatkan ke device-device seperti handphone, laptop yang punya WiFi. Sekarang untuk encryption di sini, nah encryption di sini adalah kita mau membuat password ataupun tidak gitu loh. Karena di sini saya menggunakan Mikrotik sebagai manajemen hotspot, maka saya pilih disable aja. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin password atau kata sandi, kalian bisa pilih nih, misalkan WPA Mixed yang di atas ini ya. Kemudian kita disable kembali ya, karena saya menggunakan Mikrotik sebagai manajemen hotspot. Kemudian limit klien di sini memang bawaannya adalah 32, artinya hanya 32 device yang bisa connect di WiFi-nya. Kalau misalkan sudah sampai 33, 34 dia nggak akan bisa connect lagi gitu loh, dibatasin ya. Mau kalian bikin di sini jadi 3 bisa, itu minimalnya bisa 3 teman-teman. Jadi cuma 3 HP aja atau 3 laptop aja yang bisa connect gitu loh. Ya. Sekarang untuk downloadnya di sini masih 00, artinya unlimited ya, 00. Di sini biasanya karena di manajemen oleh Mikrotik ya, diisi secara default bawaan pabrik aja. Nah, sekarang tinggal tekan tombol finish ini aja teman-teman. Finish set ya. Finish set. Selesai nih, kelar urusannya. Nah, jadi sampai di sini sudah tersetting ya sebagai access point untuk CP300 kita teman-teman. Sebenarnya dari bawaan pabrik juga CP300 itu sudah dijadikan sebagai access point dia ya, Totalink CP300 gitu. Modanya sudah access point. Oh, ada WA. Di sini kita tunggu aja, system is rebooting ya. Artinya rebooting ini dia akan restart ya. Nah, dan restart setelah dia berhasil booting, maka yang terpancarkan bukan lagi WiFi Totalink CP300 melainkan kantin Windows 1 yang sudah kita setup pertama tadi. Di sini otomatis handphone saya terkoneksi dengan WiFi di loket saya ya. Nah, saya akan mengganti dia menuju ke kantin Winda. Nah, di sini nih teman-teman. Kantin Winda sudah ada muncul nih dia ya, kantin Winda 1 ya. Ini dia, kantin Winda 1. Ketika saya koneksikan ke kantin Winda 1, maka
dia akan mencoba menyambungkan kembali, namun dia akan kesusahan mendapatkan IP atau bahkan tidak mendapatkan IP karena kantin Windows 1 ini masih dalam mode access point dan saya tidak men-setting di kantin Windows 1 ini sebagai static IP ya handphone saya. Beda halnya dengan PC atau laptop. Kalau laptop dia akan secara otomatis mengikuti settingan awal ketika kita jadikan sebagai IP statik di laptop kita atau komputer kita. Baik, sekarang saya akan coba koneksikan kantin Windows 1 dengan menekan tombol I di sini atau info. Kemudian pengaturan IP saya rubah kembali menjadi statik, teman-teman. Saya masukkan kembali IP seperti tadi, seperti saya menyeting ke Totoling CP300 tadi. Bintang titik 1 titik 2 192 168 titik 1 titik 1. Oke. Nah, dah. Sampai sini sebenarnya cukup nih, ya. Oh, harus diisi full ya. Belum tersetting ya, masih di DHCP. Kita ulang lagi, teman-teman. Harus diisi full ya. Beda halnya seperti di laptop ataupun komputer ya. Cuman harus disetting IP-nya saja, tidak apa-apa. Oke. 192.168.1.1 ya. Kenapa kita jadikan seperti ini? Supaya kita dengan mudahnya untuk membuka si access point-nya ini lagi gitu loh. Harus kita bikin statik dulu ya. Oke, selesai. Saya tekan tombol kembali. Nah, maka dia akan langsung tersambung karena kita connect-nya menggunakan IP statik gitu ya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke Google Chrome. Nah, di sini pakai saya Google Chrome. Baik, nah langsung terkoneksi kita ke home login lagi. Sini saya akan login dengan menggunakan user admin, kemudian password admin, dan kita tekan tombol login. Baik, di sini sudah kembali terlihat ya halaman home seperti tadi juga. Cuman bedanya saat ini untuk SSID-nya berubah menjadi kantin Windows 1 ya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menuju ke settingan supaya network IP-nya CP300 atau kantin Windows 1 ini itu menjadi satu segmen dengan IP dari Mikrotik saya ya. Nah, jadi dari Mikrotiknya ini gitu loh. Baik, kita masuk dulu menu network. Kita masuk menu network yang ada di sini. Kemudian otomatis dia akan membuka LAN setting. Nah, LAN settingnya di sini, masih di 192.168.1.1 ya. Nah, di sini saya akan rubah, teman-teman. Aduh ya, agak susah ya. Saya pilih desktop mode deh. Oke, biar layarnya agak kecil. Ini sudah desktop mode ya. Bentar. Network ya, kita ulangi. Kemudian aduh, nggak jelas ya. Baik, sekarang saya mau portretkan handphone saya deh, biar lebih bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sini saya akan rubah menjadi alamat IP-nya ini, karena alamat IP dari Mikrotiknya itu 192.168.40.1. Nah, di sini saya mau rubah menjadi 40. Nah, ini aja 253 ya. 253 karena akses poinnya ada 2 nanti yang outdoor. Jadi yang terakhir nanti di 254 ya. Untuk default gateway-nya ya, default gateway-nya di sini saya isi dengan IP Mikrotiknya yaitu 192.168.40.1. Nah, ini sudah ada di sini ya. Oke. Nah, selesai sampai di sini. Nah, sekarang tinggal kita tekan apply ya. Tekan apply aja langsung, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang setelah kita tekan apply, maka secara otomatis dia akan kembali restart ya. Nah, ini sistem is rebooting untuk mengatur IP-nya menjadi IP yang sudah kita tentukan tadi. Gitu, teman-teman. Nah, saat ini posisi dari CP300-nya tadi itu masih belum dikoneksikan dengan Mikrotiknya.
Jadi dia masih pisah ya, ceritanya itu masih pisah, masih belum dikoneksikan. Nah, jadi kita masih memakai settingan IP statik yang tadi ya. Nah, secara otomatis kita masih memakai settingan IP statik yang tadi. Ketika kita koneksikan ke kantin Windows 1, nah saya contohkan di sini. Dia memang tersambung, tetapi kita masih memakai IP yang tadi ya. Nah, ini nih. Nih, ini kan sudah tersambung, kita tekan tombol info. Nah, ini masih menggunakan settingan IP yang tadi, yang 1.2, kemudian routernya 1.1. Coba kita akan tes di Chrome ini. Nah, kita masuk alamat totaling ini nggak akan bisa ya, nggak akan bisa masuk karena settingan handphone kita IP statik tadi masih salah ya. Jadi tidak sesuai dengan yang ada pada Totalink CP300-nya. Sekarang saya coba masuk ke alamat yang baru. Bentar ya. Alamat yang baru 192.168.40.253. Nah, juga tidak bisa teman-teman ya. Situs ini tidak dapat jangkau. Kenapa? Karena settingan IP kita itu salah ya. Sekarang kita tekan tombol info lagi. Di sini kita rubah. Di sini kita rubah menjadi alamat IP yang satu segmen juga sama 40.1 tadi ya. Nah, di sini kan 192.168.40 titik, misalkan di sini kita isi dengan titik 200, nggak apa-apa nih. Titik 200. Kemudian routernya atau access point-nya tadi kita bisa rubah menjadi 40.253 karena kita mau ngebukain Totalink CP300-nya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali aja. Secara otomatis dia akan terputus dan kita akan konekkan lagi. Nah, kita cek lagi di info apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya, berubah ya, IP-nya menjadi 40.200, kemudian routernya 40.253. Sekarang kita buka untuk Chrome. Kita tinggal refresh aja seperti ini. Oke, baik, sekarang kita sudah disuguhkan di home-nya ya untuk login. Masih dengan user admin dan juga password admin. Baik, kita login. Di sini yang kadang-kadang bikin kita itu jadi pusing ya, karena susah untuk membuka si Totalink CP300-nya lagi. Baik, nah di sini kalau kalian ingat di awal tadi, kantin Windows 1 ini itu dia tadi berada di channel 6 teman-teman ya, di channel 6. Kok berubah jadi channel 1? Karena untuk wifi-nya tadi ini masih dalam keadaan auto ya. Belum kita setup ya, belum kita setup. Belum kita tentukan channelnya itu di channel yang khusus gitu loh. Paham ya? Baik. Nah, di sini untuk menghindari yang namanya interferensi ya, kita bisa merubah setelah menyeting network ya, menyeting LAN ya. Kita bisa merubah settingan di wireless advance-nya. Maksudnya supaya tidak terjadi interferensi atau mengurangi lah istilahnya interferensi itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke ini, sorry ya videonya pasti agak panjang soalnya ini memang penjelasannya memang panjang gitu teman-teman ya. Mas Andi menjelaskan dengan cara sendiri, tidak secara gini santai aja gitu loh, gak usah terlalu oh salah bang ini gini, nggak ya, santai aja ya. Saya jelaskan dengan cara saya sendiri. Sekarang saya masuk ke home ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Nah, di sini nih, aplikasi Wi-Fi Analyzer. Kenapa Wi-Fi Analyzer, Bang? Karena kita mau ngecek channelnya itu di mana dan channel wide-nya itu berapa gitu loh. Nah, di sini kalian perhatikan teman-teman, kantin Windows 1. Kita highlight ya. Kantin Winda dan kantin Winda. Kantin Winda dan kita highlight lagi kantin Winda 1 ini. Nah, baik yang saya highlight, yang saya pertebal, di sini kalian bisa lihat kantin Winda 1 itu berada di channel berapa nih? Channel 3 ya. Nah, ini nih, channel 3 nih. Kok di channel 3 ya? Padahal tadi kan di channel 1. Bentar, saya cek lagi di status. Saya cek di statusnya. Saya refresh dulu teman-teman status. Di sini channel 1 ya, di sini channel 1. Cuman yang ada di Wi-Fi Analyzer ini di channel 3 dia. Berbeda ya teman-teman ya. Baik,
Kita anggap saja ini channel 3 ya. Kita anggap saja tadi itu ada error di statusnya ya. Baik, di kantin Winda 1 itu berada di channel 3. Baik. Dan dia kelebarannya itu channel wide-nya itu dia 40 MHz. Kenapa 40 MHz? Kalian perhatikan di sini, loket PPWB Sandi. Di sini dia untuk runcingnya ini kecil ya. Ya, lihat nih. Tuh, loket PPWB Sandi di channel 11. Di channel 11. Sedangkan kantin Winda 1 ini di channel 3 itu lebar banget ini. Lebar banget sampai dia ngegangguin channel 6, channel 5, 4, 3, 2, 1 ini diganggunya semua sampai 7. Ya. Nih, lebar banget gitu. Dan kuat sinyalnya ya karena saya dekat dengan handphone. Dengan akses wifi-nya langsung. Nah, kantin Windows yang mikrotik itu berada di, saya highlight dulu ya. Yang kantin Winda yang mikrotik itu berada di channel 1, teman-teman. Berada di channel 1. Dan ini sudah banyak terinterferensi juga nih, banyak wifi di sini. Nah, ini masih tabrak-tabrakan dia berdua ini ya, masih kena nih, saling nyentuh nih ya. Ibaratnya channelnya ini masih padat banget di sini. Maka kantin Winda 1 ini kita mesti pindahkan channelnya, pindahkan ke channel yang bisa jauh dari channel 1 inilah. Di sini saya akan coba pindahkan dia ke channel 6 ini karena di 6 ini masih kosong dikit lah ya, masih aman lah. Baik, sekarang kita masuk ke Chrome lagi. Masih di settingan yang tadi, kita masuk ke tab wireless. Nah, masuk ke tab wireless di sini, teman-teman. Ya. Basic setting, kemudian di bawahnya adalah kita klik advanced setting. Oke. Kita geser. Nah, kita setting dulu region. Region di sini saya masih pakai Indonesia karena kita berada di Indonesia, teman-teman. Kemudian bandnya masih di 2,4 GHz. Ya. Kemarin kan ada tips tuh bahwa kalau mau lebih stabil dan katanya untuk game itu lebih bagus itu di wireless tipe N. Nah, di wireless tipe N. Tapi kalau mau tetap menggunakan BGN juga nggak apa-apa ya. Oke, wireless tipe N ya. Saya biasa menggunakan wireless tipe N. Kemudian untuk channel wide di sini kan 40 MHz. Nah, untuk yang sering saya gunakan itu 20 MHz ya. Oke, 20 MHz ini memang secara membawa bandwidth dia kalah, tapi dia tidak mudah terinterferensi gitu loh ya, karena tidak begitu luas, tidak mengganggu juga. Sekarang ini kita cek ya channel number di sini masih auto. Saya rubah di channel 6 ya, karena saya mau menjauhkan dia dari channel 1. Kemudian broadcast SI ini enable di sini ya. Data rate ya, yang lainnya tidak usah dirubah teman-teman settingannya. Sesuai settingan pabrik nggak apa-apa. Di sini output powernya, RF outputnya di sini 100% itu bawaan pabrik sudah. Kita apply maka dia akan berubah menjadi channel, sambil kita cek di sini ya. Wi-Fi analyzer sambil kita cek. Dan hilang sejenak. Sekarang kita akan lihat apakah dia akan muncul di channel 6. Bentar. Tuh kan langsung muncul kan di channel 6. Nah, ini teman-teman di channel 6 ya. Dia sudah jauh dari channel 1, 6, 11. Nah, ini nih kan beda ya. Channel 1, channel 6. Sudah kita bisa bedakan ya. Ini teman-teman. Nah, itu adalah tips untuk memindahkan dia ke channel 6. Sekarang apalagi Bang yang perlu kita setting di sini supaya ya nggak susah-susah lagi nanti loh. Baik, sekarang setelah ini biasanya Mas Sandi itu setting sistemnya ya. Nah, kita masuk ke bagian sistem. Kemudian kita buat reboot schedule. Reboot schedule ini artinya bentar ya, ini tidak terkoneksi. Saya harus konekkan lagi ke kantin Winda 1. Dan ini masih static IP ya, masih static IP di 40.200. Oke. Kalau nggak static IP nggak akan bisa dia ngebuka ini ya. Oke, coba saya login lagi. Langsung ya, nggak usah login lagi. Sekarang saya masuk ke sistem. Kemudian kita pilih reboot schedule. Reboot schedule di sini kita mau bikin dia itu secara otomatis dia mau restart ya.
kita enablekan. Everyday itu setiap hari, ketika jam berapa, di menit ke berapa. Oke, saya setting di sini di jam 2 ya, di jam 2 lewat 30 menit lah. Ya, jadi jam setengah 3 dia akan secara otomatis akan nge-restart sendiri gitu ya. Iya. Tapi jangan lupa satu hal teman-teman, jangan lupa satu hal ya. Kita harus juga men-setting time zone settingnya. Nah, kita mesti setting time zone settingnya. Kita bisa copy time. Nggak bisa ya, karena kita nggak pakai komputer. Kita pilih dulu GMT plus 7 untuk wilayah kita, Bangkok, Jakarta. Oke, dan ini bulan berapa nih? Bulan 6 ya, bulan 6, tanggal 26. Untuk jam sekarang jam 9 lewat 03. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal tekan apply. Setelah kita tekan apply, maka dia akan merubah settingan waktu dan juga time zone-nya atau zonanya ya. Nah, sampai di sini sudah aman teman-teman. Sampai di sini sudah aman. Sekarang kita bisa untuk mengkoneksikan ya. Mengkoneksikan akses point kita ini ke mikrotiknya ya, untuk dijadikan akses point yang sesungguhnya. Iya, akses point yang sesungguhnya. Oke, sekarang saya mau ngonekin dulu Totolink-nya ke mikrotiknya ya. Kita akan konekkan dulu teman-teman. Nah, teman-teman, kita konekin dulu Totolink CP300-nya ke mikrotiknya yang masih tergantung di sana ya. Saya pakai kabel LAN yang satunya ini yang panjang 15 meter ini. Saya ulur dulu ya. Kita konekkan di port LAN ya. Kita konekkan di port LAN yang ada di PoE injektornya. Port LAN. Kemudian kita akan sambungkan ujung kabel satunya ini menuju ke mikrotiknya. Yuk. Bentar. Kabelnya agak sedikit kusut ya. Sehingga kita harus membenarkannya. Ngebetulin supaya nggak kusut ya. Nah, yuk. Oke. Ini mikrotiknya sudah, aduh bentar, pelindung kipas lagi. Nih, mikrotiknya ini sudah saya setting ya, sudah saya setup. Sekarang kita bisa konekkan di Ether 2. Nah, Ether 2 atau Ether 3, Ether 4 nggak apa-apa. Sini saya konekkan ke Ether 4, Ether 2. Tuh, lihat ya, sudah berkedip-kedip LED-nya. Lihat nggak? Nah, itu ya, berkedip-kedip LED-nya di Ether 2. Dan di Ether 1 itu adalah ISP-nya, akses internetnya. Akses internet yang didapatkan langsung dari Totolink Totolink N300RH saya. Sekarang kita akan menuju ke hasil ya. Mau kita cek kira-kira akses point-nya sudah bekerja dengan betul atau belum. Sekarang kita kembali lagi ke perekaman layar. Baik teman-teman, kita cek dulu. Nah, saat ini kita masih terkoneksi ke kantin Winda 1, tetapi kita tidak diarahkan ke login pack ya. Kenapa tidak diarahkan ke login pack? Karena untuk settingan IP kita masih dalam keadaan statik dan kita ibaratkan kita membuat statik, kita saat ini sedang salah ya. Harusnya routernya itu sudah memakai IP dari mikrotiknya. Saya di sini langsung saja hapus jaringan ini. Saya hapus jaringan ini dan saya akan konekkan kembali. Kalau saya hapus jaringan kantin Winda 1 ini tadi, maka secara otomatis settingan akan berubah menjadi DHCP atau dynamic ya. Sekarang kita akan konekkan ke kantin Winda 1.
Coba kita koneksikan ke kantin Windows 1, apa yang akan terjadi. Dan sudah tersambung teman-teman. Dan tara, sekarang kita langsung diarahkan ke login pack simple kantin Winda. Di sini kita bisa menggunakan voucher. Nah, kita bisa menggunakan voucher. Contohnya di sini vouchernya apa ya? Kemarin perasaan sudah saya cetak banyak vouchernya ya. Voucher mana voucher? Ntar ya, saya cari vouchernya dulu. Saya cari voucher. Oke, baik. Saya akan masukkan vouchernya di sini 5J ZZ7. Nah, kenapa 5J? Karena di setting cuma 5 jam aja. Login. Nah, Anda sudah login ya. Dan ini kemarin di setup speed testnya itu berapa ya? Kalau nggak salah 1 Mbps apa 2 Mbps ya? Ntar saya cek dulu ya. Ini kemarin di 2 Mbps ya. Kita akan coba speed test. Apakah 2 Mbps? Iya, berhasil ya. Ini setupnya kemarin downloadnya 2 Mbps dan uploadnya 2 Mbps. Nah, gini dapatnya nih. Iya. Uploadnya kita cek. Iya, di 2 dia nggak bisa melewati 2 ya. Nah, 1,9, 2, ya 1,8 segitulah. Nah, segini nih udah aman kayaknya buat YouTubean. Kita cari YouTube dulu buat tesnya ya, Bang Sandi TV. Tuh ya. Waduh, 8.880 subscriber. Thank you teman-teman ya. Nah, ya. Nih, ini orderannya yang ini ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang sudah berhasil. Kantin Windows 1 sudah kita setup ya sebagai access point. Kita cek kembali di Wi-Fi Analyzer apakah channelnya berubah atau tidak. Channelnya masih berada di channel 6 ya. Oke, ini nih. Ini dia. Nah, gitu teman-teman ya. Sekarang sudah selesai di setting untuk access point 1, tinggal access point yang kedua saja. Nah, gimana nih teman-teman? Cukup mudah kan settingnya? Cuman seperti itu aja. Tapi tidak bisa juga dibilang mudah ya. Untuk orang yang pertama kali belajar untuk setting access point itu, ya butuh berkali-kali ngulang-ngulang terus. Oh, kalau ditekan ini itu ternyata jadi seperti ini. Kalau dijadikan kayak gini, jadinya kayak gini. Ada hasilnya ketika kita merubah sesuatu, gitu loh ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali Bang Sandi ini. Mohon maaf videonya panjang banget, tapi ini karena banyak requestan dari teman-teman juga sebagai video selanjutnya, yaitu bikin tutorial, bikin access point di CP300. Nanti kita akan ke settingan selanjutnya untuk menjadikan akses TP300 ini menjadi WISP, repeater, client gitu ya teman-teman ya. Nanti kita coba bikin tutorialnya lagi. Ya udah, Mas Sandi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.